Nama cucunya dengan kakeknya sama. Itulah orang Arab. Annahu Su'ilal Ahmad atau Su'ilal Imam Ahmad 'anil ru'yah. Dari Hambal annahu sa'alal Imam Ahmad, bahwasanya Hambal bin Ishaq bin Hambal ini bertanya kepada Imam Ahmad sepupunya tentang masalah ru'yah, melihat Allah nanti di akhirat. Ahlussunnah meyakini bahwa Allah Subhanahu wa taala nanti dapat dilihat oleh penghuni surga. Semoga kita termasuk golongan mereka, Allahumma amin, yang bisa memandang wajah Allah yang maha mulia. Faqala, lalu Imam Ahmad mengatakan, ahaditsu sihah, hadis-hadis tentang masalah ru'ya, melihat Allah nanti pada hari kiamat, itu sahih. Nu'minu biha wa nukirru, kami beriman kepadanya, Ahlussunnah beriman kepadanya, wa nukirru, dan menetapkannya. Wa kullu ma ruya 'anin nabi sallallahu alaihi wasallam, dan semua apa saja yang diriwayatkan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam bi asanidi jayyidah, dengan sanad yang jayyid, dengan sanad yang sahih, nu'minu bihi wa nukirru, kami beriman dan kami menetapkan. Ahlussunnah mengimani bahwa nanti penghuni surga akan melihat Allah Subhanahu wa taala di surga. Insyaallah ya. Itu merupakan kenikmatan yang paling tinggi, kenikmatan yang paling besar penghuni surga, memandang wajah Allah yang maha mulia. Bagaimana penghuni surga memandang Allah nanti di akhirat, itu sesuai dengan apa yang Allah Subhanahu wa taala kehendaki. Kita tidak boleh bertanya bagaimananya. Kemudian poin yang keenam, wa aurada Ibnul Jauzi fil manaqib. Al-Imam Ibnul Jauzi telah meriwayatkan, menyebutkan fil manaqib, di dalam manaqib kitab Ahmad ibni Hambal li Musaddad. Ini kitabnya Imam Ahmad bin Hambal kepada Musaddad. Fihi, di dalamnya terdapat redaksi, kata Imam Ahmad, sifullaha, sifatilah oleh kalian Allah Subhanahu wa taala, tetapkanlah sifat bagi Allah, bima wasafa bihi nafsahu, sebagaimana yang Allah Subhanahu wa taala tetapkan untuk dirinya. Wanfa'u 'anillahi ma nafahu 'an nafsi, dan tolaklah atau nafikanlah dari Allah apa-apa yang Allah Subhanahu wa taala menafikan untuk dirinya. Maka Ahlussunnah menetapkan semua sifat-sifat Allah seperti apa yang Allah Subhanahu wa taala sifatkan untuk dirinya. Oleh karena itu Ahlussunnah tidak berbicara tentang nama-nama dan sifat-sifat Allah, melainkan sesuai dengan apa yang diberitahukan oleh Allah di dalam kitabnya maupun melalui lisan Rasulnya. Ini hujjah yang sangat kuat sekali untuk membantah ahlul bid'ah yang mana mereka mensifati Allah tidak seperti yang Allah Subhanahu wa taala sifatkan. Hujjah yang sangat kuat. Karena yang pertama kali tahu tentang siapa Allah, Allah itu sendiri. Betul atau tidak? Itu yang pertama. Yang kedua, dari kalangan hamba-hambanya yang paling mengetahui Allah, apakah itu nama-nama dan sifat-sifatnya, siapa di antara hamba-hambanya yang paling tahu tentang Allah? Siapa? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, para nabi dan rasul. Oleh karena itu Ahlussunnah mensifati Allah seperti apa yang Allah Ta'ala sifatkan untuk dirinya sendiri, dan seperti apa yang Nabi SAW sifatkan untuk Allah. Tidak sebagaimana ahlul bid'ah
mereka mensifati Allah tidak seperti apa yang Allah Ta'ala sifatkan untuk dirinya. Dari kalangan Jahmiyah, Mu'tazilah, kemudian Asy'ariyah, Maturidiyah dan semisal mereka. Manakala seseorang berbicara tentang Allah, apakah itu nama-nama dan sifat-sifatnya, ataukah yang berkaitan dengan syariatnya, tidak seperti apa yang Allah Subhanahu wa Ta'ala beritahukan di dalam kitabnya ataupun melalui lisan Rasulnya, maka itu merupakan kelancangan dan kebodohan. Merupakan kelancangan dan kebodohan. Insyaallah ya. Itu sama saja berdusta atas nama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kedustaan yang paling dusta di atas muka bumi ini yaitu berdusta atas nama Allah. Berdusta atas nama Allah. Wa man azlamu mimman iftara 'ala Allahi kadziban. Qala Musa wailakum la taftaru 'ala Allahi kadziban fayushitakum bi'adzab wa qad khaba man iftara. Ini kata Musa alaihissalam ketika menghadapi para penyihir Fir'aun. Celaka kalian, jangan sekali-kali kalian berdusta atas nama Allah. Makanya ketika seseorang ahlu sunnah dengan ahlu bid'ah ingin menegakkan hujjah argumentasi, maka hendaknya ahlul bid'ah itu ditakut-takuti agar ahlul bid'ah tidak berdusta atas nama Allah. Sebagaimana Musa menakut-nakuti para penyihir Fir'aun. Celaka kalian, jangan sekali-kali kalian berdusta atas nama Allah. Fayushitakum bi'adzab. Kalau kalian berdusta atas nama Allah, maka Allah akan membinasakan kalian dengan siksa, dengan azab. Lalu kata Musa alaihissalam, wa qad khaba man iftara. Maka sungguh rugi, celaka orang yang mengada-ngada kedustaan atas nama Allah. Akhirnya para penyihir itu masuk mengikuti agama Musa. Meskipun sebelumnya juga menunjukkan sihir mereka kepada manusia, tapi akhirnya mereka beriman kepada Musa dan Harun. Jangan sekali-kali seorang muslim dan muslimah yang mengaku beriman kepada Allah dan Rasulnya, dia berani berdusta atas nama Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena sangat besar sekali dosanya di sisi Allah. Termasuk berdusta atas nama Allah adalah berbicara tentang agama dengan tanpa ilmu, berbicara agama semaunya sendiri, berbicara agama tidak sesuai dengan syariat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini termasuk salah satu kedustaan yang paling dusta. Sangat besar sekali dosanya. Kita berdusta sesama manusia sudah besar sekali dosanya. Lalu bagaimana kalau berdusta atas nama Allah? Kemudian yang ketujuh, poin yang ketujuh. Ja'a fi kitabir raddi 'alal jahmiyati. Disebutkan di dalam kitab Ar-Raddu 'alal Jahmiyah wa Zanadiqah. Ini kitab asli tulisan Imam Ahmad. Kitab asli tulisan karya tulis Imam Ahmad bin Hanbal. Nah, kitab ini hendaknya dibaca oleh para penuntut ilmu, lebih khususnya para ustadz, para kiai, para habib. Hendaknya membaca kitab ini, Ar-Raddu 'alal Jahmiyah ini. Lil Imam Ahmad, karya Imam Ahmad bin Hanbal. Qauluhu, di mana beliau mengatakan dalam kitab itu, kitab ini membantah keyakinan orang-orang Jahmiyah yang mengingkari nama-nama dan sifat-sifat Allah. Lalu kata Imam Ahmad di sini, wa za'ama Jahmu bin Safwan. Jaham bin Safwan beranggapan, ini ya. Siapa Jaham bin Safwan ini?
Siapa? Tokohnya Jahmiyah. Ya. Ini dedengkotnya Jahmiyah ini ya, dedengkotnya Jahmiyah. Tapi sebelumnya sebenarnya ada Ja'ad bin Dirham. Ja'ad bin Dirham satu zaman dengan Jahm bin Safwan, yang satu pemikiran, satu aliran. Kata Imam Ahmad, menurut Jahm bin Safwan beranggapan anna man wasafallaha bi syai'in. Ini kata Jahm bin Safwan ini, bahwa orang yang mensifati Allah mimma wasafa bihi nafsahu, seperti apa yang Allah Ta'ala sifatkan untuk dirinya, kata Jahm, fi kitabihi, di dalam kitabnya, au haddatsa anhu rasuluhu sallallahu alaihi wasallam, atau seperti apa yang diceritakan, disampaikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kana kafiran, maka dia adalah orang kafir, wa kana minal musyabbiha, atau dia musyabbiha. Jadi menurut Jahm bin Safwan itu, kata Imam Ahmad, kalau ada orang mensifati Allah seperti yang Allah sifatkan dalam kitabnya, misalkan seperti Allah memiliki tangan, Allah memiliki wajah, Allah memiliki kedua kaki, Allah memiliki sifat ketinggian di atas semua makhluknya, atau seperti sifat-sifat yang dikabarkan oleh Nabi di dalam hadis-hadis beliau, menurut Jahm bin Safwan kafir atau apa tadi? Musyabbiha. Insyaallah. Kira-kira ajaran Jahm bin Safwan ini ada nggak di zaman kita sekarang? Hah? Ada enggak? Ada. Cuman mereka tidak menamakan diri mereka kami pengikut Jahm, enggak. Ya, ngakune apa ngakune? Nah, itu ya. Itu ya, Masya Allah. Itu sih gak remumet ya. Itu ngakune azwaja, tapi pemikirannya mengikuti kakek moyang mereka, Jahm bin Safwan. Ya, pemimpin mereka. Dan ini juga seperti yang dikatakan oleh Imam Abu Zur'a Ar-Razi. Kata beliau rahimahullah ta'ala, yang dinukil oleh Imam Al-Lalakai dalam kitabnya Syarh Ushul I'tiqad Ahli Sunnah wal Jamaah, kata Abu Zur'a, alamatul jahmiyati tasmiyatuhum, yani ahli sunnah, mujassima atau musyabbiha, al-musyabbiha. Salah satu tanda orang itu memiliki pemahaman Jahmiyah, menuduh mereka ahlu sunnah dengan musyabbiha. Nama lainnya mumassilah. Kalau di zaman kita sekarang, orang yang dituduh mujassimah atau mumassilah biasanya diembel-embeli apa? Hah? Apa diembel-embeli apa? Oh, mujassimah. Oh, itu mumassilah. Apa biasanya embel-embelnya? Wahabi. Iku wis saiki. Lek wis gak duwe ilmu, gak duwe hujah untuk membantah kebenaran, maka alternatif yang paling singkat dan ringan untuk membantah kebenaran, Wahabi. Nah, itu ya. Masya Allah. Itu Jahm bin Safwan. Ya, Jahm bin Safwan. Dan pada zaman kita sekarang ini banyak sekali di antara muslimin yang mengikuti anggapan Jahm bin Safwan ini. Ahlu sunnah yang mensifati seperti apa yang Allah Ta'ala sifatkan untuk dirinya, sebagaimana di dalam kitabnya maupun melalui lisan Rasulnya, ya, itu bukan berarti ahlu sunnah menyamakan Allah dengan makhluknya, tidak, ya, tidak. Karena ahlu sunnah meyakini laisa kamislihi syai'un, tidak ada sesuatu pun yang serupa dengan Allah. Hal ta'lamu lahu samiyya, apakah kamu tahu ada yang serupa dengan Allah? Terus apa lagi? Walam yakul lahu kufuwan ahad. Tidak ada sesuatu pun yang serupa, yang sebanding, yang semisal dengan Allah Subhanahu wa taala. Itu merupakan 3 ayat yang menolak pemahaman musyabbiha, bahwa Allah sama sekali tidak sama dengan semua makhluknya. Menetapkan nama dan sifat Allah sebagaimana yang Allah Ta'ala tetapkan dalam kitabnya maupun melalui lisan Rasulnya bukan berarti
mujassimah atau musyabbiha. Dan juga tidak berarti ketika menetapkan sifat-sifat Allah demikian mengatakan Allah memiliki anggota tubuh. Tidak benar. Ini lafaz-lafaz batil bid'ah yang dituduhkan oleh ahlul bid'ah kepada ahlus sunnah. Ya. Jadi kalau menetapkan sifat Allah bukan berarti kita mengatakan Allah memiliki anggota tubuh. Tidak ada keyakinan ahlus sunnah seperti itu. Ahlus sunnah hanya menetapkan sesuai zahir nas, sesuai dengan kebesaran dan keagungan Allah Subhanahu wa taala. Allah tidak serupa dengan makhluknya. Allah tidak semisal dengan makhluknya. Allah Subhanahu wa taala tidak ditanyakan bagaimana sifat-sifatnya. Tidak boleh ditanya kaifiyahnya, bagaimananya. Kemudian tidak boleh ditolak sifat-sifat Allah. Tetapkan sesuai dengan zahir nas. Tetapkan sesuai dengan zahir nas. Tapi menurut orang-orang Jahmiyah maka dituduh musyabbiha. Itu sampai pada zaman kita sekarang. Ya, sampai pada zaman kita sekarang. Dan ini pemahaman yang sangat berbahaya sekali. Pemahaman yang sangat berbahaya sekali. Makanya sebagian di antara mereka pada zaman kita sekarang itu, baik itu secara tulisan ataupun lisan-lisan mereka, sebagian di antara mereka mengkafirkan orang-orang yang mensifati Allah seperti yang Allah Ta'ala sifatkan untuk dirinya. Ya, dalam beberapa ucapan-ucapan mereka atau tulisan-tulisan mereka. Ya. Mereka telah mengkafirkan Ahlus sunnah yang telah menetapkan sifat ketinggian Allah di atas semua makhluknya. Allah Ta'ala tinggi di atas arsy. Itu menurut mereka Allah Ta'ala berarti kalau begitu bertempat. Tidak ada Ahlus sunnah yang meyakini demikian. Ahlus sunnah hanya menetapkan Allah tinggi di atas arsy. Dan Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak butuh arsy. Innallaha ghaniyun 'anil 'alamin. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa Ta'ala maha kaya dari semua makhluknya, dari seluruh alam semesta ini, termasuk arsy. Allah Subhanahu wa Ta'ala beristiwa di atas arsy. Itu sesuai dengan apa yang Allah Subhanahu wa Ta'ala kehendaki. Ya. Allah Subhanahu wa Ta'ala beristiwa di atas arsy sesuai dengan apa yang Dia kehendaki. Bukan berarti Allah butuh dengan arsy. Maka itu lafaz-lafaz yang tidak benar yang dituduhkan oleh ahlul bid'ah. Kalau begitu Allah butuh tempat. Nah itu. Mereka sebenarnya nggak punya hujjah sama sekali. Tidak punya hujjah sama sekali. Kemudian mereka meyakini suatu keyakinan yang sama sekali tidak ada dasar dari Al-Quran dan Sunnah. Apa keyakinan mereka tentang sifat Allah Subhanahu wa Ta'ala? Mereka meyakini Allah itu ada tapi tidak bertempat. Itu keyakinan mereka. Ini dari mana dasarnya? Dari mana asal usulnya keyakinan ini? Allahu mawjud bila makan. Itu keyakinan mereka. Kalau kita mencari nas Al-Quran dan Sunnah, mana dalilnya? Kita berbicara tentang Allah, tentang agama Allah, tentang sifat-sifatnya. Tidak boleh keluar dari dalil Al-Quran dan Sunnah. Tidak boleh. Terus mana nas yang menunjukkan Allahu mawjudun bila makanin? Mana yang menunjukkan nas dari Al-Quran dan Sunnah? Tidak ada sama sekali. Itu hanya berdasarkan apa? Akal-akalan semata. Akal-akalan semata ahlul bid'ah. Mereka telah mensifati Allah Subhanahu wa Ta'ala seperti apa yang telah ada dalam pikiran-pikiran mereka yang goncang, yang rusak. Kalau seseorang mensifati Allah tidak seperti apa yang Allah Ta'ala sifatkan, tidak dia pasti jatuh kepada musyabbiha. Dia akan jatuh kepada musyabbiha. Karena manusia akan memikirkan sesuatu yang tidak pernah dia lihat, ya. Atau seseorang akan memikirkan Allah itu sesuai dengan sesuatu yang pernah dia lihat saja. Ini saya berikan ilustrasi ini. Misalkan ada orang buta terus dia sembuh, bisa melihat. Ya.
Katakanlah melihat apa pertama kali gitu ya. Melihat ayam gitu misalkan ya. Tiba-tiba dia buta lagi. Terus kita tanya, sampai neru harimau seperti apa? Bisa nggak dia bayangkan harimau? Bisa nggak kira-kira? Orang buta sembuh, melihat ayam buta lagi dia. Nggak pernah melihat apapun kecuali melihat ayam terus buta lagi. Kira-kira yang ada dalam benak bayangan dia ketika ditanya harimau, kira-kira bayangannya apa kira dalam benaknya? Oh mungkin bayangannya apa? Harimau itu seperti ayam. Ya, mungkin apa giginya mungkin agak panjang. Ayam mana untune gitu ya. Itu. Jadi manusia hanya membayangkan sesuai dengan apa yang ada dalam pikirannya yang pernah dia lihat. Maka orang-orang yang mensifati Allah tidak seperti apa yang Allah Ta'ala sifatkan, tidak dapat tidak pasti dia menyerupakan Allah dengan makhluknya, pasti itu. Pasti. Secara tidak langsung, baik mereka sadari ataupun tidak mereka sadari. Sebenarnya mereka menuduh Ahlussunnah musyabbiha, tanpa mereka sadari mereka jatuh kepada pemahaman musyabbiha. Karena mereka telah memfikirkan Allah hanya sesuai dengan benak akal pikiran mereka saja. Dan manusia itu akan memikirkan sesuatu hanya sesuai dengan sesuatu yang pernah dia lihat. Tidak akan mungkin keluar dari itu. Tidak akan mungkin keluar dari itu. Ini bahayanya seseorang tidak mensifati Allah seperti yang Allah Ta'ala sifatkan untuk dirinya. Ini berbahaya ini ya. Berbahaya perkara ini. Berbicara tentang Allah dengan tanpa ilmu, besar sekali dosanya. Bahkan bisa menyeret kepada kekufuran. Bisa menyeret kepada kekufuran. Berdusta atas nama Nabi SAW, maka hendaknya seseorang siap-siap menempati tempat duduknya di neraka. Lalu bagaimana kalau berdusta atas nama Allah, Rabb semesta alam, penguasa alam semesta ini? Insyaallah. Terus kemudian yang berikutnya, yang ke-8, wa aurada Ibnu Taimiyah fi Dar'i. Ibnu Taimiyah telah menyebutkan di dalam kitabnya Ad-Dar'i, Dar'u Ta'arudi Al-Aqli wan Naql, judul kitab aslinya ya. Ini satu kitab yang membantah orang-orang yang mendahulukan akal di dalam beragama, dan membantah orang-orang yang menolak nas-nas wahyu Alkitab dan sunnah dengan akal-akal mereka yang goncang, yang rusak. Oleh karena itu beliau menulis kitab Dar'u Ta'arud Al-Aqli wan Naqli, membantah orang-orang yang mempertentangkan antara akal dan nas. Selama-lamanya akal yang sehat, yang waras kalau bahasa kita ya, yang memiliki ketegasan, selamanya tidak akan pernah bertentangan dengan Al-Quran dan hadis-hadis yang sahih maupun hasan. Akal yang sehat, yang memiliki ketegasan, akan membenarkan nas-nas Al-Quran dan sunnah, kecuali akal-akal yang rusak, yang goncang. Maka akal-akal yang rusak, yang goncang akan mengingkari, akan membantah sebagian nas Al-Quran dan sunnah. Qaulul Imam Ahmad, ucapan Imam Ahmad dinukil oleh Imam atau Syekhul Islam Ibnu Taimiyah dalam kitabnya Dar'u Ta'arud Al-Aqli wan Naqli. Kata Imam Ahmad, nahnu nu'minu bi anna Allah 'alal 'arsy. Ini kata Imam Ahmad ini ya. Kami beriman bahwa Allah Ta'ala di atas arsy. Kalau kita memperhatikan mulai dari imam mazhab yang pertama, Abu Hanifah, Malik, Syafi'i, kemudian Imam Ahmad sepakat tentang sifat ketinggian Allah di atas arsy. 4 imam mazhab ini sepakat. Tidak ada perbedaan di antara mereka. Mereka meyakini Allah di atas arsy. Insyaallah ini Imam Ahmad ya, akidah beliau. Kaifa syaa wa kama syaa. Sebagaimana yang dia kehendaki. Sudah kita tetapkan saja Allah di atas arsy.
bila haddin wala sifatin, tidak melampaui batas atau tidak mensifati Allah dengan sifat-sifat yang lain. Tidak mensifati Allah dengan sifat-sifat yang lain seperti ahlul bid'ah, Jahmiyah dan yang semisal mereka. Ya balughuha wasifun au yahuddu ahadun, atau seperti yang disifatkan oleh sebagian orang secara melampaui batas. Sifatkan Allah seperti apa yang Allah Ta'ala sifatkan untuk dirinya. Jangan mengurangi dan jangan melebihi dari itu. Fasifatullahi minhu, maka sifat-sifat Allah adalah darinya. Walahu wa huwa kama wasafa nafsahu, dan dia mensifati dirinya sendiri. La tudrikuhul absar, yang mana penglihatan manusia tidak dapat mencapainya, tidak dapat melihatnya. Maka sifati Allah seperti apa yang Allah Ta'ala sifatkan, titik. Kemudian yang berikutnya, wa aurada Ibnu Abi Ya'la an Ahmad. Ibnu Abi Ya'la telah meriwayatkan dalam kitabnya Tabaqat Al-Hanabilah an Ahmada annahu qala, dari Imam Ahmad bahwasanya dia pernah mengatakan, man za'ama anna Allah la yura, barang siapa yang beranggapan bahwa Allah Ta'ala tidak dapat dilihat fil akhirati, nanti pada hari kiamat, fahuwa kafirun mukadzibun bil Quran, maka dia kafir dan mendustakan Al-Quran. Jadi sampai demikian perkataan dulu para imam tentang masalah prinsip agama. Kemudian yang berikutnya, yang ke-10, wa aurada Ibnu Abi Ya'la an Abdillah ibn Ahmad qala, Ibnu Abi Ya'la telah meriwayatkan dari Abdullah bin Ahmad qala, dia berkata, sa'altu abi, aku bertanya kepada bapakku. Abdullah ini anak kandungnya Imam Ahmad. Aku pernah bertanya kepada ayahku, an qaumin yaqulun, tentang suatu kaum yang mereka mengatakan atau meyakini, lamma kallamallahu Musa, tatkala Allah Ta'ala berbicara dengan Musa. Allah berbicara dengan Musa di mana ini? Di mana? Tursina. Lam yatakallam bisautin. Ini. Allah itu berbicara tidak dengan suara, insyaallah ya. Ini kelancangan luar biasa seperti ini. Ini ditanyakan oleh anaknya kepada ayahnya. Wahai ayah, bagaimana pendapat suatu kaum itu yang mengatakan Allah berbicara tapi tidak dengan suara? Ya. Faqala abi, lalu ayahku mengatakan, takallamallahu bisautin, Allah Ta'ala berbicara dengan suara, didengar oleh Musa alaihissalam. Ya, didengar oleh Musa alaihissalam. Kalau seandainya Allah Ta'ala berbicara tanpa suara, berarti Musa tidak mendengar. Ya, firman-firman Allah, apa yang dibicarakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terus kemudian, wa hadhil ahaditsu narwiha kama ja'at, hadis-hadis tentang permasalahan ini kami meriwayatkannya sebagaimana nas itu datang. Bahkan disebutkan dalam beberapa ayat, Allah Subhanahu wa Ta'ala berbicara dengan Musa secara langsung, dan Musa mendengar apa yang Allah Subhanahu wa Ta'ala firmankan kepadanya. Nah ini, karena ahlul bid'ah mengingkari Allah Subhanahu wa Ta'ala berbicara dengan suara, termasuk di negeri kita ini. Itu dengan lantang loh, dengan terang-terangan loh mereka mengatakan Allah berbicara tidak dengan suara, tidak dengan huruf, terang-terangan. Insyaallah. Terus muridnya itu ribuan. Insyaallah, mantu gitu ya. Insyaallah. Ya apa kok tanggung jawab ya, ngomongin ngawur gitu. Insyaallah. Barang siapa menunjukkan kepada satu petunjuk, satu kebaikan kepada orang lain, lalu orang yang diberikan petunjuk itu menjalankan kebaikan atau petunjuk itu,
maka orang yang memberikan petunjuk ini mendapatkan pahala seperti orang yang menjalankan petunjuk yang diberitahukan kepadanya, tanpa mengurangi pahala orang yang menjalankan. Begitu juga sebaliknya. Barang siapa menunjukkan kesesatan, ngajak sesat, maka dia akan mendapatkan dosa orang-orang yang diajak kepada kesesatan, tanpa mengurangi dosa orang yang mengikuti kesesatan itu. Masya Allah. Berapa banyak orang yang disesatkan oleh mereka, meyakini Allah berbicara tanpa suara, meyakini Allah itu ada tanpa tempat. Allah tidak di atas, tidak di bawah, kanan, kiri, depan, belakang. Allah itu ada, tapi tidak di mana-mana. Yang penting Allah ada tanpa tempat. Itu disebarkan kepada manusia, diyakini jutaan manusia. Masya Allah ya. Nanti seperti apa tanggung jawabnya pada hari kiamat? Berapa banyak dosa orang yang akan dia pikul ketika berjumpa dengan Allah. Ya. Nah, ini juga peringatan bagi kita, jangan mudah nge-share video, nge-share perkara-perkara sih nggak jelas itu, jangan mudah didik nge-share. Padahal kita nggak tahu ilmunya. Insyaallah ya. Liyahmilu auzarahum kamilatan yaumal qiyamah. Maka orang-orang yang seperti itu akan memikul dosa-dosa mereka sendiri secara sempurna nanti pada hari kiamat. Wa min auzaril ladzina yudillunahum bighairi ilmin. Dan mereka orang-orang yang menyesatkan ini juga akan memikul dosa orang-orang yang mereka sesatkan dengan tanpa ilmu. Ala sa'ama yazirun. Amat buruk sekali apa yang mereka pikul. Ya. Jadi kalau jadi pendakwah, jadi dai, jadi ustadz, kalau dia berada di atas kebenaran, banyak yang mengikuti kebenaran yang dia sampaikan, dia akan mengalir banyak sekali pahala. Tapi lek jadi ustadz sesat, ya, wis gak oleh pahala malian. Pahala gak oleh, dosa tambah numpuk wae wis karu-karuan kok. Iya. Itu kalau yang disesatkan cuma 1-2 orang, ya dia hanya mendapatkan dosa 1-2 orang aja. Tapi kalau yang disesatkan puluhan orang, ratusan, ribuan, bahkan jutaan orang, ya, maka dia akan memikul jutaan dosa orang yang mereka sesatkan nanti pada hari kiamat. Masya Allah. Berat tak kira-kira seperti itu? Berat, makanya jangan sampai sembarangan dalam berbicara agama. Ya, jangan sampai sembarangan. Oleh karena itu Nabi SAW mengatakan, man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyakul khairan aw liyasmut. Barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, hendaknya dia ngomong yang baik, yang benar. Kalau nggak bisa, diam. Selamat kita kalau diam. Man somata naja, dalam hadis yang lain. Barang siapa banyak diam, dia akan selamat. Ya, dia akan selamat. Ya, mungkin itu yang bisa kita bahas. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Mudah-mudahan bermanfaat, menambah iman, menambah ilmu, dan semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita istiqomah di atas jalan yang lurus, di atas jalan yang benar, sampai Allah Subhanahu wa taala mewafatkan kita dalam keadaan husnul khatimah. Kita akhiri dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.